Hanya buang-buang waktumu kalau kamu masih mempelajari tips dan teknik PDKT atau pacaran. Semua itu hanya permainan cinta yang masih digandrungi bocah yang pura-pura dewasa. Lupakan tips dan teknik PDKT atau pacaran kalau tujuan kamu ingin membangun keintiman yang sehat atau memilih pasangan hidup sesuai kebutuhanmu untuk menikah. Karena cara kamu memilih pasangan akan menentukan arah hubunganmu ke depan, sehat atau toksik. Cara paling gampang untuk tahu dia sehat atau toksik dalam menjalani hubungan. Bisa nggak selama ini dia dapat diajak berkomunikasi dua arah? Hal itu yang harus kamu pastikan dulu bila tujuanmu ingin membangun keintiman relasi yang sehat. Komunikasi yang sehat hanya bisa dibangun oleh dua orang, bukan satu orang saja atau bukan satu arah saja. Jadi sebelum kamu menikah sama dia, pastikan dulu dapatkah dia diajak berkomunikasi dua arah atau tidak. Kalau dari awal dia sudah tidak dapat diajak berkomunikasi dua arah sama kamu, bagaimana nanti anak-anak kamu akan belajar berkomunikasi sama ayah ibunya? Bagaimana anak dapat berkomunikasi yang baik apabila ayah dan ibunya, sosok pertama yang hadir dalam hidupnya, tidak dapat berkomunikasi satu sama lain? Jadi sebelum kamu menikah, pastikan dulu apakah dia dapat diajak berkomunikasi dua arah? Atau bahasa gaulnya, apakah nyambung komunikasi kalian? Apakah dia mau terus berkomunikasi seumur hidupnya sama kamu? Ini juga termasuk apakah kamu mau terus berkomunikasi seumur hidupmu sama dia? Ketika muncul tantangan atau persoalan yang terjadi dalam hubungan kalian, apakah kamu dan dia mau terus saling berusaha memahami dan memperbaiki komunikasi dua arah dalam hubungan kalian? Komunikasi dua arah bukan hanya sekedar bicara minat, hobi, atau selera makanan saja. Tapi kamu dan dia sama-sama nyaman untuk terbuka membicarakan masa lalu, kegagalan, dan kerapuhan diri. Contohnya ketika kamu sedang terpuruk, apakah dia bisa memberikan respon yang dapat membuat kamu merasa nyaman atau malah sebaliknya? Ketika kamu sedang bahagia, apakah dia tidak merasa terintimidasi atau iri atas kebahagiaanmu? Kalau kamu merasa takut untuk memperlihatkan rasa bahagiamu sama dia, itu cikal bakal hubungan tidak sehat. Termasuk ketika sedang ada konflik, apakah kamu dan dia dapat menyelesaikan lewat cara berdiskusi dan mencari jalan tengah atau malah dibiarkan mengambang begitu saja? Jadi sebelum kamu menikah pastikan dulu apakah dia dapat diajak berkomunikasi dua arah. Karena ini menyangkut validasi emosi. Kalau dari awal dia sudah tidak dapat diajak berkomunikasi dua arah sama kamu, bagaimana nanti anak-anak kamu akan belajar berkomunikasi sama ayah ibunya? Pasangan yang buntu berkomunikasi akan kesulitan menerjemahkan emosi anak. Contohnya ketika anak sedang menangis keras. Pasangan yang tidak dapat berkomunikasi dua arah akan menjadi orang tua yang suka menyindir halus anaknya. Terusin aja nangisnya yang kencang. Ucapan orang tua seperti ini seperti menyuruh anak untuk mengerti dunia orang dewasa yang sudah paham betul aturan sosial yang berlaku. Padahal anak masih baru di dunia ini. Anak masih butuh bimbingan dari ayah ibunya untuk mengekspresikan emosinya. Biar anak tahu perasaan apa yang sedang dia rasakan. Contohnya anak yang menangis itu banyak faktor. Ada yang menangis untuk cari perhatian, ada yang menangis karena merasa takut, hingga ada yang menangis karena sakit. Anak menangis adalah cara anak untuk mengekspresikan perasaannya, karena anak masih perlu waktu untuk mengelola emosinya, dan masih belum bisa menemukan cara yang tepat untuk mengekspresikan emosinya. Kalau fondasi anak masih belum kuat, sudah disindir halus sama orang tuanya. Anak akan bingung untuk mengekspresikan emosinya. Bagaimana anak akan belajar mengekspresikan emosinya kalau ayah ibunya sebagai sosok pertama yang hadir dalam hidupnya tidak dapat berkomunikasi yang sehat satu sama lain?